Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaannkah, tak satu tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku, sakit penyakit pencobaankah tak
hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku.
memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan ketelanjangan tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit pencobaankah tak satu tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di gedung gereja ini pun yang ada di rumah. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk terus mengagungkan nama Tuhan. Dan itu tidak akan mengurangi sukacita kita walaupun kita beribadah di rumah. Patutlah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena kasih-Nya kita tetap bisa menikmati persekutuan yang penuh kasih dengan Tuhan dan sesama umat Tuhan. Dalam situasi yang sulit sampai hari ini karena dampak virus corona, marilah dalam tuntunan tema hari ini, hidup bersesama bagi kemuliaan Allah. Kita menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama umat Tuhan. Mari disilahkan jemaat bangkit berdiri. NKB nomor 3. Begitu kasihnya
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Silahkan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita datang tunduk di hadapan Tuhan melalui pengakuan dosa dalam bentuk pujian, tolong ya Allah, kasihanilah. Mazmur 51. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan berita anugerah kepada kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB nomor 17 ayat yang pertama. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Mari kita bersama-sama
Membaca Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai 14. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayat 14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. tidak selalu Ia menuntut, Dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan segenap jiwaku, nama kudusnya pujilah selalu. Dan jangan lupa kebajikannya, dosamu hapus oleh pengampunan. Bahkan penyakit sudah disembuhkan, hidupmu jadi pulih dan sembuh. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Ada 3 bahan pembacaan. Yang pertama dari Kejadian pasal 50, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai 21. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 14 ayat pertama sampai ke-12. Dan Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mari bersama kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini, bersama dengan seluruh warga jemaat, baik yang ada dalam ruang ibadah maupun kami yang ada di rumah masing-masing, kami bersyukur dan bersyukur kepadamu untuk semua pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan dalam ibadah minggu saat ini, firman-Mu akan menyapa kami. Layakkan kami ya Tuhan,
agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini meneguhkan dan menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana hidup bersesama dimanapun Tuhan mengutus kami untuk kemuliaan Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan terangi kami di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Kitab Roma pasal 14 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kitab Roma pasal 14 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan.
sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Haleluya. Jemaat disilahkan berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 dimulai dari ayat yang ke-21. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku.
Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin firman Tuhan. Kure sumanga puang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita yang masih bersama-sama beribadah di rumah masing-masing, dan kita yang ada di ruang gereja, salam sejahtera bagi kita semua. Malapu siakomi? Malapu. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan tema hidup bersama bagi kemuliaan Allah. Tuo sikarampasan umpakalakbi puang matua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada buku karangan Dietrich Bonhoeffer, buku Hidup Bersama. Buku ini mengisahkan tentang bagaimana membangun komunitas bersama. Paling tidak buku ini bertutur, hidup bersama adalah anugerah. Ketika kita masih diberi kesempatan hidup bersama dengan orang lain, itu adalah anugerah yang Tuhan izinkan boleh kita lalui dalam persekutuan dengan sesama. Semangat untuk membina kehidupan bersama dalam keluarga, dalam masyarakat, dimanapun kita berada. Sekalipun di tahun 2020 ini kita bersama-sama dalam hidup bersama menghadapi pergumulan pandemi COVID-19. Bagaimana kebersamaan dibangun? Kalau hari ini perenungan kita bersama-sama akan fokus dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai 21, bagaimana kisah semangat hidup bersama yang dituturkan oleh Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Tentu beberapa bulan terakhir kita belajar, kita menggumuli tentang bagaimana kisah mulai dari Abraham, Yakub dan Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Kalau hari ini pembacaan kita memakai bahasa sinetron, bisa kita mengatakan bahwa mendekati ending. Tapi sebelum episode terakhir ini berakhir, masih ada kisah yang akan kita lihat. Bagaimana tokoh Yusuf memerankan perannya kepada saudara-saudaranya. Menarik untuk kita renungkan. Mengapa? Oleh karena ternyata saudara-saudara Yusuf masih berpikir ketika Yusuf menyambut mereka dengan baik.
saudara-saudaranya berpikir bahwa kalau ayah kita sudah tidak ada, bisa saja Yusuf mempunyai peluang besar untuk membalas dendam atas tindakan jahat yang telah kita lakukan. Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana sikap Yusuf? Mari kita perhatikan bersama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan 3 hal dalam pembacaan kita hari ini. Hal yang pertama, bagaimana Yusuf memilih tindakan yang tidak populer. Yusuf memiliki peluang besar dengan alasan yang kuat sebagai penguasa. Ya, Bapak Ibu tahu bagaimana ketika kita menjadi pemimpin penguasa, apalagi orang nomor 2 ya, dipercaya oleh Firaun. Bisa saja dia melakukan hal-hal yang menjadi kekhawatiran saudara-saudaranya. Tetapi tindakan itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf memiliki peluang besar untuk membalas dendam. Tetapi ayat 19 pembacaan kita bersama dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 19 dari Kejadian 50. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jangan takut sebab saya ini tidak bisa bertindak sebagai Allah. Menjadi jawaban bagi saudara-saudara Yusuf, bagaimana Yusuf sungguh menghargai dan menghormati Tuhan dalam seluruh hidupnya. Nah, waktu Yusuf tanya bagianku, telah membalas. Dia sungguh sebelum saudara-saudaranya meminta ampun dan meminta maaf, Yusuf sudah terlebih dahulu mengampuni saudara-saudaranya. Saya mengatakan tindakan ini tidak populer. Mari kita melihat dalam kehidupan kita. Kalau di antara kita mungkin pernah disakiti, pernah punya pengalaman pahit, pernah dilukai. Adakah di antara saudara-saudara yang sudah berbesar hati mampu memaafkan? Apalagi kalau kita bisa membayangkan Yusuf saat itu. Proses kehidupan yang dia alami sungguh luar biasa. Tapi dalam tindakan itu Yusuf mengatakan, bagaimana menyadari keberadaannya, dan dia mengatakan bukan hak saya tidak berhak untuk membalaskan dendam itu. Justru Yusuf sungguh memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Dan selanjutnya, hal yang kedua kita lihat, ada pengakuan iman yang sungguh menakjubkan, yang tidak disangka oleh sang syuluranna Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf tidak menyangka ungkapan di ayat yang ke-20. Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini ungkapan iman yang luar biasa. Sungguh diproklamasikan bagi saudara-saudaranya saat itu, bahwa seluruh proses kehidupan yang terjadi, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mempersiapkan, merencanakan, memelihara satu bangsalah. Yusuf diutus oleh Tuhan ke Mesir. Ini ungkapan yang sungguh luar biasa.
Saudara-saudaraku, kalau kita melihat dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28, bagaimana dikatakan di sana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Jadi yang kita bisa maknai proses kehidupan kita, proses bagaimana kita dibesarkan, proses bagaimana kita dibentuk. Mungkin pernah kita ditolak, mungkin kita pernah dilukai. Mari bersama berjiwa besar seperti Yusuf, mengatakan proses ini boleh dia lalui dengan baik dalam rancangan dan kuasa Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, pengampunan sebagai fondasi hidup bersama. Pengampunan sebagai fondasi hidup bersama. Hidup bersama bagi kemuliaan Allah hanya mungkin kita wujudkan jika kita dapat memberi pengampunan terhadap yang lain. Dalam pembacaan kita melihat dalam Injil Matius 18. Di sana diungkapkan mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Bagaimana Yesus menjawab murid-muridnya ketika Petrus berkata, sampai berapa kali? Ya, ada lagu yang mengatakan sampai berapa kali aku harus mengampuni. Dan ini dalam Injil Matius. La pempiran rak mak pagari. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Sangat jelas dalam pembacaan kita. Diungkapkan bahwa bukan hanya sampai 7 kali tetapi 70 kali 7 kali. Artinya proses pengampunan itu tidak pernah terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak bisa mengampuni, maka ia bisa menyimpan penyakit untuk dirinya sendiri. Kalau dalam hidup bersama dengan orang lain, bagaimana kita mampu hidup berdamai tanpa ada pengampunan? Karena apa? Ya kita nabang itu luka-luka batin. Kalau kita menyimpan dendam, kalau kita tidak mampu mengampuni sesama, itu yang akan membawa kita kepada luka-luka batin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengampuni menjadi pondasi bagi kehidupan umat Tuhan. Sebagai orang Kristen, bagaimana mampu mengampuni sesama, mengampuni orang lain yang telah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Tidak ada kasih tanpa pengampunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana menganalisa, ya bahasa psikolognya, merefleksikan bagaimana menganalisa perilaku kehidupan satu keluarga. Yusuf bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Bagaimana pola asuh kepada anak-anak berdampak dalam kehidupan mereka ke depan. Menarik untuk kita perhatikan. Termasuk bagaimana saudara-saudara Yusuf terkesan punya suasana ketakutan, kegelisahan karena dia dibesarkan dalam relasi antara orang tua, ayah dan ibu. Ya, kita bisa melihat bagaimana
Yakub dengan Lea ya. Dalam pembacaan kita dengan terang diungkapkan dalam kitab Kejadian ketika Yakub hidup bersama dengan Lea, bisa saja dikatakan bahwa Yakub tidak begitu mencintai. Dan bagaimana anak-anak ini dibesarkan tentu dengan kekhawatiran ya, ketakutan. Kondisi-kondisi ini, kondisi perlakuan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf membuat kondisi emosi. Dan bahkan secara terang-terangan dikatakan saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf yang dibesarkan dengan cinta kasih ayah dan ibu Yakub bersama dengan Rahel. Bagaimana kehidupan Yusuf dibesarkan dengan penuh cinta kasih. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Makanya ketika kita perhatikan selalu ada kecurigaan. Selalu ada ketakutan bagi saudara-saudara Yusuf. Sehingga sebelum pembacaan kita dikatakan di sana, Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dikatakan dia si tukang mimpi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaranya punya rasa dendam sehingga ketakutan dalam dirinya itu mencurigai bahwa pembacaan kita mengatakan bagaimana Yusuf bersama-sama dengan saudara-saudaranya mengatakan, ya saudaranya mengatakan, sebelum ayahmu mati ia berpesan, beginilah harus kamu katakan, ampunilah kesalahan saudaramu. Karena masih ada ketakutan dalam diri saudara-saudara Yusuf. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pola didikan dan bentukan dalam kekurangan rasa aman itulah mempunyai dampak saudara-saudaranya hidup berelasi dengan sesamanya. Perlu dipahami, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu ketika mendampingi pasangan calon pengantin, bahkan ketika anak-anak akan diserahkan untuk dibaptis, saya mengatakan, anak-anak untuk mengenal ayah, ibu, mengenal kasih Tuhan, rangkulan dan kasih sayang dari orang tua yang pertama. Ketika anak-anak dibesarkan dengan rasa aman, ketika anak-anak dibesarkan dengan dicintai, ketika anak-anak dalam penerimaan, bukan intimidasi, dia akan sanggup dengan kematangan emosi, mampu hidup berelasi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dibesarkan dengan tekanan, ketika kita dibesarkan kurang dicintai, ketika kita mungkin dibesarkan dengan pergumulan-pergumulan, terkadang kita hidup dengan memakai topeng. Maka rak, Bapak Ibu. Tapi ini dicontohkan, diungkapkan sebagai refleksi bagi kita. Bagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf yang kehidupannya matang. Beda Yusuf yang dibesarkan dengan relasi yang baik, dipenuhi dengan cinta ibu dan ayahnya. Dampaknya mau memperlihatkan emosi yang sangat matang. Melihat realitas yang terjadi, dia mampu melihat sisi positif dalam proses kehidupan yang tidak mudah. Masuk sakit. Kadang dalam pikiran-pikiran mau melihat segala proses hidup kita dengan baik. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita semua yang beribadah hari ini, kita akan melihat hal yang sangat luar biasa dalam pembacaan kita. Pada saat ini, orang yang selesai dengan dirinya, saya selalu mengistilahkan bahwa orang yang selesai mampu menerima dirinya dengan baik, mampu memaafkan dirinya, memaafkan orang tuanya, memaafkan orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang yang sungguh meyakini bahwa
Kasih Kristus tidak pernah terbatas dalam seluruh kehidupannya. Ciri hidup kebutuhan dasar manusia kita adalah penerimaan. Bagaimana kita diterima, bagaimana kita diterima dan hidup bersama disambut di mana kita berada. Saya mengajak kita dalam rumah tangga. Setiap hari selama pandemi kita beribadah bersama. Ya bukan berarti yang lalu tidak beribadah, tapi paling tidak ada rehat setiap hari, ada saat teduh BPS wilayah setiap malam. Kita melihat samping kiri kanan kita. Di sana ada istri, suami, orang tua, anak dan cucu. Siapa mereka? Bagaimana kita berelasi, bagaimana kita bersama-sama, bersesama untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, mengapa hidup dan kasih persaudaraan itu penting? Mengapa kerukunan itu penting? Supaya kehidupan kita sebagai anak Tuhan membawa karakter bagaimana hidup dalam penerimaan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan falsafah Cina yang berbicara mengenai ketidaksempurnaan manusia. Ada gambar, ya ketika kita menggambar ada bagian hitam dan juga selalu akan ada titik putih. Dan titik putih pun selalu akan ada titik hitam. Ya, saya mencoba menggambarkan seperti ini. Kalau kertas putih ini akan selalu ada titik hitam. Artinya, bagaimana kita manusia? Gambar ini falsafah Cina mengungkapkan bahwa ketika dituangkan dalam satu lingkaran, setiap kita adalah pribadi yang tidak sempurna. Setiap manusia, hanya Allah yang sempurna. Sebaik-baiknya seseorang masih akan ada titik hitamnya. Artinya, karena kita manusia berdosa di hadapan Allah. Tetapi bukan itu yang membuat kita mengatakan, oh aku bisa mengampuni Bu Pendeta, karena bat itu dosa. Nak, tidak. Saudara-saudaraku, hanya Allah yang maha sempurna. Ketika kita sadar bahwa kita manusia berdosa, mari datang memohon kepada Tuhan. Sampai berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan Yesus mengatakan tidak terbatas. Kalau ayah ibu kita dalam pola asuh selama ini kita tanggak-tanggai, atau orang yang pernah kita temui, yang pernah melukai kita, mari bersama kita memohon kepada Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni orang-orang yang pernah mungkin menolak kita. Tapi mari kembali menarik diri dan berefleksi mengatakan, Tuhan membentuk saya secara matang. Denya napas adiangki puang matua. Mari belajar untuk mengampuni dan juga mengasihi, supaya ketika kita mampu mengasihi dan mengampuni, kita akan sungguh mengalami yang namanya, saya istilahkan kalau kami di rumah, kemerdekaan hidup. Kemerdekaan hidup di dalam Tuhan. Mampu mengampuni nenek Enampota ketika dia melakukan kesalahan. Mampu mengampuni anak-anak kita. Mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, saya selalu mengingat buku yang sangat menarik bagi saya. Sudah berulang kali saya mungkin ungkapkan ini. Buku karangan Pendeta Julianto Simanjuntak. Bukunya yang sungguh menarik. Mencinta hingga terluka, mengampuni hingga tuntas. Bagaimana Pendeta Julianto Simanjuntak dibesarkan dalam pola asuh ayah dan ibu dengan semua saudara-saudaranya laki-laki. Dan ketika hendak memberi diri sebagai pelayan Tuhan, kilas balik bagaimana dia dibesarkan. Dia mampu mengampuni ayahnya, mampu mengampuni ibunya, mampu mengampuni saudara-saudaranya. Dan akhirnya dia tiba pada titik bahwa hidup ini yang Tuhan anugerahkan singkat.
bagaimana berelasi dengan sesama dan Tuhan, bagaimana lepaskan pengampunan bagi yang pernah melukaimu, sehingga membangun hidup bersama bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mengaminkan firman Tuhan, dan dalam saat teduh kita berefleksi, memohon kepada Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus yang mau datang memberi dirinya, mengampuni saya dan saudara-saudara. Lepaskanlah pengampunan bagi yang pernah melukaimu. Lepaskanlah pengampunan bagi yang pernah menyakitimu, karena Kristus telah menyelesaikan dengan memberi dirinya mati menebus dosa-dosa kita. Datanglah kepadanya, serahkan hidupmu, dan bersama-sama belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita ikrarkan pengakuan kita di hadapan Tuhan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, tahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari NKB 120 ayat yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Imamat 19 ayat 5 sebagai nats persembahan kita pada hari ini. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan,
kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Nyanyian rohani 129 ayat 1-3 kita nyanyikan. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini. Dalam ibadah minggu, kami telah dikuatkan oleh firman-Mu, oleh puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu. Biarlah semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kami mampu hidup bersesama bagi kemuliaan Allah. Kekuatan dari Tuhan akan menerangi langkah-langkah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam syafaat kami hari ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat di Jemaat Rama, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan, bagi seluruh warga jemaat yang mensyukuri kehidupan, bahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Tuhan menopang menguatkan jemaat. Kami bersyukur bagi jemaat yang sembuh dari sakit, yang menjumpai syukur ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lain yang Tuhan nyatakan, sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Kami bersama-sama bersyukur bahwa dalam menjalani kehidupan sampai saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, mengalami kasih dan pertolongan-Mu, kami hadir saat ini beribadah di hadapan hadirat-Mu. Berkati seluruh majelis gereja dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, bahkan semua pengurus OIG, Tuhan
memberkati. Saat ini kami bersama-sama mendukung mendoakan sidang majelis gereja yang akan berlangsung hari ini setelah ibadah minggu. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati, baik yang hadir di ruang ibadah maupun melalui live. Tuhan yang hadir memberkati, sehingga majelis gereja dalam mempersiapkan semua pelayanan, kasih dan pemeliharaan Tuhan menopang. Bapa di sorga, dalam syafaat kami bersama-sama mendukung pelayanan yang berlangsung saat ini, baik melalui ibadah rumah tangga melalui Zoom, ibadah OIG, dan seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa bersama mendukung pelayanan melalui pembangunan jemaat ramah, pembangunan ruang serbaguna dan sekolah minggu yang saat ini sementara berlangsung. Terima kasih Tuhan untuk semua topangan doa dan dana, baik dalam jemaat maupun seluruh warga jemaat ramah yang ada di berbagai tempat, yang tetap mendukung dan mendoakan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar pelayanan melalui pembangunan ini berlangsung dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sehati berdoa bersama untuk pergumulan di tengah-tengah jemaat yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Tuhan hadir menguatkan, menopang dan memberkati. Kami berdoa bagi jemaat yang dalam pergumulan karena sakit. Tuhan Engkau mengenal Ibu Agustina Patongloan, Ibu C. Hadengen, Ibu Dorce Tumembo, Nenek Boko, Osi Rupangi, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Ibu Marta Likubaso, Michelle Osi Randa Panggalo, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Yakolina Suito, Ibu Matilda Timisela, Bapak Yusuf Dengan, Nyonya YS Bane, Saudara Naftali Mina, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Baharudin Dendang, Nyonya Magdalena, Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Peter Tena, Bapak Martin Patanda, Saudara Herman Santoso, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kami mohon Tuhan belas kasih-Mu, pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa bersama untuk rencana pembinaan yang akan berlangsung di Tangmentoy di Tanah Toraja untuk konseling pastoral dari tanggal 14 sampai tanggal 25 September. Tuhan memberkati semua yang terlibat. Topangan doa dan dukungan doa dari jemaat ramah akan menguatkan hamba-Mu yang akan hadir dalam pelatihan. Kami juga berdoa bersama untuk persidangan klasis Makassar Tengah yang akan berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 September. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Peliharakan semua kehidupan kami jemaat-Mu. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk pemerintah kami dalam mengangkat tanggung jawab pemerintahan. Tuhan menolong semua petugas gugus COVID dalam menangani pandemi COVID-19 yang ada. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, tim dokter, tenaga medis, petugas keamanan, berkat Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga seluruh masyarakat bangsa dan negara ini peduli dan tetap menjaga protap kesehatan dengan baik. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur kepadamu untuk persembahan syukur jemaat yang telah diserahkan, baik yang dijalankan di rumah masing-masing
Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita jemaat, agar dalam memberi mereka tidak akan pernah kekurangan mensyukuri kasih dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 13 September 2020. Yang pertama, sidang majelis gereja. Pada hari ini Minggu 13 September 2020 pukul 11 WITA dilaksanakan sidang majelis gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang tidak dapat mengikuti sidang majelis gereja di gedung gereja ini dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Kode ID Zoom akan disampaikan kemudian. Yang kedua, pelatihan konseling. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa jika tidak ada halangan, Pendeta Berta Patu akan mengikuti pelatihan konseling pada tanggal 14 sampai dengan 25 September 2020 di Tangmentoe, Tanah Toraja. Mohon dukungan doa dari jemaat. Yang ketiga, kartu persembahan pengakuan pembangunan. Sehubungan telah dilanjutkannya pembangunan ruang serbaguna dan sekolah minggu jemaat Rama, diharapkan persembahan pembangunan yang telah diisi agar segera dikumpulkan di kantor gereja. Yang keempat, Posko Peduli Kasih. Posko Peduli Kasih Jemaat Rama diperuntukkan untuk membantu dana diakonia jemaat dan bantuan sosial lainnya selama belum dilaksanakan ibadah minggu di gedung gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu berpartisipasi mendukung posko tersebut, dapat menyalurkan bantuannya di gereja Rama. Yang kelima, kebaktian syukur. Kebaktian syukur keluarga Markus Tonapa kelompok 5 atas selesainya pemakaman Bapak John Budi Samperante akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 18.00 WITA. Yang keenam, peneguhan sidi. Berhubung karena satu dan lain hal, peneguhan sidi saudara Herman Santoso yang sedianya dilaksanakan pada hari Minggu 20 September 2020 diundur pelaksanaannya. Peneguhan selanjutnya akan disampaikan kemudian. Demikian penekanan warta jemaat. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 362 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Merindukan datang mendekat dan diraih
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, tetaplah setia memuliakan nama Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita dengan melakukan Kidung Jemaat 416 ayat yang ketiga. Bersama dengan seluruh majelis gereja Toraja Jemaat Rama dan petugas live streaming hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dalam menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.